Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar pemrograman visual dan database. Ini adalah bagian kedua dari bagian pertama yang kita sudah belajar bagaimana membuat rancangan database kita, mengimplementasikan rancangan database kita ke dalam SQL Server. Pada bagian ini kita akan mengimplementasikan atau membuat aplikasi menggunakan C# yang mengakses database SQL Server yang kita sudah buat. Jadi aplikasi kita buat dengan Visual Studio C# berupa aplikasi Windows, kemudian aplikasi ini mengakses SQL Server Database, yaitu database kepegawaian. Nah, untuk membuat aplikasi Windows pada Visual Studio 2013 menggunakan bahasa C# dan SQL Server Database, maka kita butuh memasukkan ke dalam sistem kita, ke dalam aplikasi yang kita buat, sebuah namespace yaitu system.data.sql client. Lalu nanti kelas yang akan kita gunakan adalah SQL connection, SQL comment, dan SQL data adapter. Nanti dari SQL data adapter ini datanya kita masukkan ke data table. Apa nak? Kita kasih nama aplikasinya di sini WinUpDB. Kemudian habis itu kita oke saja. Saya perbesar. Kemudian saya buka juga SQL servernya. Ini adalah SQL server kita. Kemudian lalu kita akan buat form pertama adalah form bagian, di mana atributnya adalah kode nama lokasi. Kita langsung buat saja dengan view toolbox. Nah, kita buat sekarang. Kita mulai dengan label, kita taruh di sini. Ini adalah propertinya. Kita kasih nama kedua, nama kedua, lagi kode nama lokasi. Dan yang ketiga adalah lokasi. Kemudian dari sini kita buat text box untuk masing-masing. Text box ini 1, 2, dan 3. Sekarang kita rapikan. Kemudian formnya kita kasih nama bagian, teksnya, kemudian di atas kita bilang F
sesuai dengan yang di sini. Kita lihat ya, panjangnya 1 char 1 char 20 char 20. Maka kemudian di sini max length-nya kita kasih nama txt kode. Max length-nya adalah bagian itu 1 ya, char 1 berarti maksimum panjang dari field ini adalah 1. Sedangkan yang ini 20, yang ini juga 20. Kemudian kita kasih nama yang ini txt lokasi. Sedangkan yang ini kita kasih nama txt nama. Oke, ini kita ada perbedaan sedikit. Yang ini cuma 1. Kemudian di akhir kita kasih button di sini, kasih button di sini. Button yang pertama kita kasih nama btn simpan. Button yang kedua kita kasih nama btn batal. Ya. Yang di sini kita pakai tanda dan batal agar ada underscore-nya. Ini kita simpan. Nah, ini segini kira-kira. Kemudian biar ini cuma nggak ada untuk maximize-nya, maximize box-nya kita post, minimize. Nah, kalau program ini kita jalankan, maka dia akan seperti ini. Ya, ini cuma 1. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas lah ya, kira-kira seperti ini panjangnya 20. Oke. Nah, setelah itu kita sekarang buat untuk code-nya. Bagaimana membuat database, mengakses database. Kita kembali ke slide yang tadi. Yang pertama kita memasukkan namespace system.data.sql client. Kemudian untuk koneksi kita pakai SQL connection untuk menjalankan perintah SQL, bahasa SQL, maka kita pakai SQL command. Sekarang kita langsung saja ke code-nya lagi. Kita langsung klik sini di dalam, kemudian di atas ini kita buat saja misalnya di sini kita buat namanya public SQL. Oh maaf, yang pertama adalah kita mesti tambahkan dulu di sini using system.data tadi namespace SQL client. Nah, dari titik koma jangan lupa. Kemudian kita bikin di sini public SQL connection, misalkan namanya con. Nah, kemudian di form load-nya, di form pertama kali di load, kita mesti buat di sini cm sama dengan new SQL connection agar kelas ini terbentuk menjadi sebuah objek. Lalu setelah itu kita bilang cm dot connection string. Connection string adalah satu string
Connection string adalah sebuah string yang digunakan untuk menunjukkan bahwa aplikasi kita itu akan terkoneksi ke server yang mana, database yang mana, menggunakan user dan password yang mana. Kalau SQL connection string kita seperti ini, data source adalah ke localhost berarti servernya sama dengan lokasi aplikasinya berada. Atau saya punya server namanya Ashari. Berarti ke server yang namanya Ashari. Kemudian inisial katalog adalah nama database yang akan kita kita masuk ke dalamnya. Jadi yang ini adalah data source adalah nama servernya. Inisial katalog adalah nama database-nya. User ID adalah username-nya, kemudian password adalah password-nya. Jadi kalau ini ke connection string itu sebenarnya ingin menunjukkan kita connect ke database yang mana, ke server yang mana. Jadi sama dengan kalau kita menggunakan langsung SQL. Jadi ini sama dengan yang ini, sama dengan kalau kita ke sini, connect database engine, sama dengan ini. Server name-nya apa, itu sama dengan data source. Jadi sama dengan data source. Nah, yang ini saya bilang SA, SA123 itu loginnya. Jadi yang ini, yang server name di SQL, kalau di connection string di C# adalah ini, data source. Kemudian jadi ini Ashari, itu sama dengan yang ini. Kemudian inisial katalog yang ini, itu nanti database-nya, nanti saya akan tunjukkan. Sementara user ID SA itu yang ini, loginnya. Kemudian password sama dengan SA123 ini passwordnya, SA123 itu yang dimasukkan di sini. Inisial katalog nanti pas database-nya. Pas database yang akan digunakan. Saya langsung klik OK saja, connect. Nah, connect itu kalau di .NET berarti kita bilang cn.open. Berarti kalau gini berarti kita sudah connect ke database. Kita meminta koneksi ke database. Connect. Nah, sedangkan yang ini inisial katalog ini seperti ini. Nah, sementara ini. Nah, ini berarti use kepegawaian. Nah, jadi seperti ini. Ini berarti kita database-nya yang kita gunakan adalah ini. Nah, kalau ini dijalankan, nanti ini akan dipanggil. Saya blok saja di sini, diklik saja merah. Kalau ini saya jalankan, maka program itu mulai dari sini. Pas form login, ini saya bisa tekan F11. Ini berarti kita membuat objek CN, mengaktifkan objek CN. Kemudian cn.connectionString memberitahukan kepada aplikasi bahwa kita akan connect ke server Ashari, database kepegawaian dengan user SHA dan password SA123. Kemudian ini berarti login sudah connect. Nah, kalau ini sudah lewat berarti aplikasi kita sudah connect dengan database. Nah, ini berarti sudah connect dengan database. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita input key, kemudian misalkan production, kemudian lokasinya Jakarta, pas saya save nanti masuk ke dalam database. Nah, kita langsung saja.
Nah, untuk membuat itu, maka kita perlu buat SQL comment namanya. Ya. Nah, sekarang kita buat dari perintah di sini, btn simpan. Kita bilang di sini, kita pakai namanya SQL comment, dan namanya misalkan cmd, ya cmd, kemudian gini, ya. Baik, sebelum itu kita buat string SQL-nya dulu. SQL sama dengan, kalau kita mau memasukkan data berarti kita bilang insert into, tabelnya namanya bagian, kemudian fieldnya kode, nama, lokasi, kemudian values. Nah, nilainya dari mana? Nilai kodenya kita ambil dari sini, nilai namanya dari sini, nilai lokasinya dari sini. Berarti kita pakai tanda kutip, kemudian plus txt kode.text ditambah lagi dengan txt nama.text. Ini kita turun saja, kemudian plus txt lokasi.text. Selesai. Kemudian kita buat SQL comment seperti ini. Ini maksudnya adalah kita akan menjalankan perintah SQL atau SQL comment dengan nama kelas objek namanya CMD dengan new SQL comment, kemudian SQL-nya berdasarkan ini, kemudian connection-nya adalah koneksi yang ini yang kita sudah buat. Jadi ini perintah SQL-nya dan ini koneksinya mau menuju ke database yang mana di server yang mana. Setelah itu kita tinggal bilang cmd.execute non-query. Jadi seperti ini. Seperti ini berarti sudah selesai dan kita bisa input data. Sekarang kita jalankan Q, misalkan production, kemudian lokasinya Jakarta. Kalau kita simpan, nah sudah tersimpan. Sekarang kita cek di SQL servernya. Sekarang kita lihat select bintang from bagian. Kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah masuk. Key Production Jakarta. Jadi, ini cara menyimpan datanya. Misalnya, kita mau ada juga, misalkan H, kemudian HR, misalkan Human Resources, lokasinya adalah Surabaya. Kemudian saya simpan. Nah, simpan. Maka nanti kalau saya jalankan ini, sekarang sudah ada 2. HHR Surabaya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau ini disimpan? Ini kan menambahkan nih, insert. Bagaimana kalau ini kita tambahkan? Kalau ditambahkan, dia akan error. Nah, dia akan error seperti ini. Dan programnya akan berhenti. Bagaimana caranya agar errornya ini tidak menghentikan program, tapi pakai error message misalnya. Nah, untuk membuat agar errornya nanti tidak membuat program berhenti, maka kita pakai try catch. Try itu berarti nanti kalau ada error,
maka yang akan dijalankan adalah yang ini. Ini disebut dengan error handling. Jadi kalau di sini ada yang terjadi error, maka errornya itu tidak menghentikan program yang sedang jalan. Nanti kita akan tampilkan exception ini akan keluar message-nya. Coba sekarang kita masuk kita input lagi misalkan tadi misalkan H, ini namanya human capital. Kemudian ini misalnya Surabaya. Saat disimpan maka dia akan muncul seperti ini. Violation of primary key constraint. Maksudnya adalah, perhatikan ini, bagian itu sudah ada H. Sementara H adalah, kode adalah primary key. Berarti H nggak boleh ada dua. Hanya tidak boleh ada dua. Oleh karena itu, sebelum disimpan, harus dicek dulu apakah datanya ada. Nah, namun sebelum itu, sekarang kita akan coba dulu buat misalnya begini. Kalau ditekan H, misalkan gini, ditekan H, maka program akan mencari H ini ada nggak sebagai kode. Berarti di text box ini harus kita tambahkan perintah di sini. Waktu ini terjadi perubahan. Jadi ketika text code ini di input datanya, maka dia akan cek dulu apakah datanya ada. Caranya adalah seperti ini. Seperti yang sebelumnya, berarti kita mesti punya string dulu. SQL isinya adalah sama dengan select kode, nama, kodenya nggak perlu, nama, lokasi, from, bagian, where, kode sama dengan sesuai dengan isi dari text box ini. Berarti sesuai dengan isi dari text box ini, dot text. Nah, ini plus ini bukan dan. Nah, seperti ini. Titik koma, kemudian titik koma. Nah, ini SQL-nya. Kemudian kita seperti biasa membuat namanya SQL comment. SQL comment cmd sama dengan new SQL comment. Kita jalankan SQL, kemudian SQL ini akan dijalankan di koneksi ini, CN. CN yang mana? CN adalah yang dibuat di sini. Kemudian setelah ini kita akan tampung datanya ke dalam sebuah data adapter, hasil query-nya. Lalu kita definisikan SQL data adapter. SQL data adapter ini gunanya adalah menampung data yang dijalankan, hasil query yang dijalankan oleh SQL comment. Kemudian dari nanti kita buat data table, kemudian data yang ada di SQL data adapter ini dimasukkan ke dalam data table. Table kita sudah pelajari juga di materi-materi sebelumnya. Kemudian kita periksa apakah data table-nya itu if data table is, kalau barisnya lebih besar dari 0 berarti datanya ada. Kalau datanya ada, maka kita tampilkan. Ya, kita tampilkan kita bilang dt.rows yang ke 0
kemudian nama toString. Nah, yang ini kita masukkan ke txt nama.text sama dengan, jadi seperti ini. Ya, kemudian kalau ada berarti lokasinya, lokasi juga kita masukkan. Apa? Lalu yang ini kalau tidak ada datanya kita, yang ini juga, nah seperti ini, else. Jadi kalau datanya ada kita masukkan sesuai dengan ini data table baris ke-0 untuk kolom nama, kemudian baris ini data table kolom ke-0 untuk lokasi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan seperti ini. Nah, misalkan kita buat. Nah, itu langsung keluar. Jadi ketika kalau saya blok di sini, kemudian kita jalankan misalkan key, maka kita bisa pakai F10. Pakai F10. Nah, ini berarti sekarang query-nya seperti ini. Key-nya. Nah, kalau kita jalankan query ini di SQL, kita jalankan di SQL, maka seperti ini. Berarti production Jakarta dapatnya. Ya, maka kita jalankan ini. Nah, seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam DT. Dapatnya berapa baris tadi? 1 baris. Berarti count lebih besar dari 0. Kalau count lebih besar dari 0, maka ini dimasukkan. Masukkan namanya, masukkan lokasinya. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya tidak ada? Misalkan saya bilang C. Misalkan. C. Seperti ini. Query-nya seperti ini. C. Ya. Saya bilang gini, maka C itu nggak ada, barisnya nggak ada. Kalau barisnya nggak ada, maka data row-nya ini count-nya. Lalu kalau ini dijalankan, nah, karena tidak dapat baris sama sekali, datanya nggak ada, maka row count-nya sama dengan 0. Kalau 0 berarti ini dibersihkan teksnya, lokasi nama, kemudian lokasi juga seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, biar program kita itu nggak error, kalau error tidak berarti kita kasih try lagi. Try, ini pindah ke sini. Kita biasakan buat try, kemudian catch. Catch, kemudian exception. Kita bilang XP misalkan. Kemudian message box. Show dalam kurung exp.message. Nah, kita mesti biasakan seperti ini. Jadi setiap ada error biar programnya tidak berhenti. Nah, yang di sini kita mesti periksa dulu. Kita mesti periksa dulu apakah datanya ada. Nah, bagaimana agar kalau datanya ada, kita update. Kalau tidak ada, kita insert waktu simpan.
Maka di global sini kita mesti buat public boolean, ada data misalkan. Nah, ada datanya ini kita taruh di sini. Kalau ini sama dengan ada true misalkan, true. Kalau tidak ada kita bilang false. Bisa saja ya, false. Kemudian kalau sudah nyimpan kita bilang juga true. Maka di sini kita bisa ubah if ya ada data. Kalau ada datanya maka kita buat SQL-nya adalah SQL yang ini kita taruh di sini dulu. SQL-nya ini kalau else, kalau else. Kemudian kalau yang ini kita buat yang update. Update bagian set where ini set nama seperti ini. Kemudian lokasi juga kita buat seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau datanya ada, maka SQL-nya seperti ini, jadi SQL update. Kalau datanya tidak ada, menjadi SQL insert. Baru CMD-nya dijalankan, dimasukkan query-nya di sini, sesuai dengan yang di atas. Kemudian, kalau terus dieksekusi, datanya baru ada. Nah, sekarang kita coba jalankan. Key. Ya, kita bloknya kita buang aja. Key, itu kan? Key production. Key kecil, key besar, key besar. Kemudian ini key, itu production. HR, misalnya. Kemudian kalau C tidak ada. Misalkan L, legal. Misalkan bagian legal, Jakarta juga. Ini sudah simpan. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika disimpan kita kasih message misalnya. Data sudah disimpan misalkan. Berarti di sini maka kita tambahkan di sini message box data sudah disimpan. Jadi kalau saya tadi ada misalnya ini programnya isinya key production misalkan saya bilang production house misalkan Jakarta jadi Jakarta Selatan, Jakarta menjadi Jakartanya menjadi Jakarta Selatan gitu. Lalu saya simpan, maka datanya sudah disimpan. Kemudian kalau saya sekarang H, nah jadi HR, dan key menjadi production house Jakarta Selatan. Nah, bagaimana agar kalau diketik besar atau kecil jadi besar? Key kecil jadi key besar. Maka di sini perlu kita buat seperti ini. Text sama dengan text upper. Dia akan menjadi uppercase, tulisannya menjadi besar. Jadi saat kita bilang begini, misalkan R kecil gitu, R kecil akan langsung berubah menjadi R besar. K kecil langsung berubah menjadi R besar. Inilah materi kedua dari pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.